Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Firmansyah dan saya adalah perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang bunga tunggal. Pertama-tama, apa sih bunga tunggal itu? Bunga tunggal adalah metode perhitungan bunga yang hanya dihitung berdasarkan modal awal dan tidak mengalami penambahan bunga dari periode sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita menghitung modal awal itu? Kita dapat menghitung modal awal dengan rumus Mn sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 plus I dikali N, yang dimana Mn itu adalah modal akhir sama dengan M0 atau modal awal dikali dalam kurung 1 plus I atau bunga dikali N atau periode. Nah, untuk lebih memahami tentang bunga tunggal ini, marilah kita masuk ke contoh soal. Di sini kita sudah ada contoh soal, yaitu Pak Marzuki menabung uang di Nur Salim Bank Center atau NBC sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 6% per bulan. Berapa total uang Pak Marzuki jika ia menabung selama 1 tahun? Nah, dari soal ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah M0 atau modal awal. Di sini Pak Marzuki ada menabung sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, kita bisa mengetahui bunga atau I, yaitu adalah 6% per bulan. Untuk lebih memudahkan perhitungan, persenan ini kita jadikan menjadi desimal. 6% menjadi 0,06%. Selanjutnya, kita juga mengetahui periode atau N-nya. Di sini Pak Marzuki menabung selama 1 tahun. Nah, karena bunganya itu per bulan, jadi kita jadikan 1 tahun ini menjadi per bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan, seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Bisa kita hitung dengan rumus Mn sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 plus I dikali N. Pertama, M0 nya adalah 20 juta. Kita tulis 20 juta dikali 1 ditambah I atau bunganya yaitu 0,06 dikali N-nya atau periodenya adalah 12 bulan. Selanjutnya kita selesaikan dulu yang ada dalam kurung ini. 20 juta 1 ditambah 0,06 dikali 12, hasilnya adalah 0,72. Selanjutnya kita tambahkan 1 plus 0,72, yaitu adalah 1,72. Lalu kita tinggal menghitung 20 juta ini dikali dengan 1,72. Hasilnya adalah 34 juta 400.000 rupiah. Selesai. Jadi kita masuk ke soal yang kedua, yaitu Dina meminjam uang di Bank Paluan sebesar 100.200.000 rupiah. Lalu besar bunga yang diterapkan di Bank Paluan adalah 7% per bulan. Maka berapa total hutang Dinda jika ia membayar selama 10 bulan? Dari soal ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah M0 atau modal awal. Dinda meminjam sebesar 1.200.000 di awal. Selanjutnya adalah bunga. Di Bank Paluan ini menerapkan bunga sebesar 7% per bulan. Untuk lebih mudah perhitungan, kita convert ke desimal. 7% menjadi 0,07. Selanjutnya adalah I atau N atau periode, maaf. N-nya atau periodenya adalah 10 bulan karena Dinda membayar selama 10 bulan. Nah, untuk berhitungnya kita bisa menggunakan rumus ini. Yang pertama adalah M0. M0-nya atau modal awalnya adalah 1.200.000 dikali dalam kurung 1 ditambah I atau bunganya yaitu adalah 0,07 dikali N atau periodenya yaitu 10 bulan. Lalu kita kerjakan ini dalam kurung dulu, yaitu 1 ditambah 0,07 dikali 10, hasilnya adalah 0,07.
0,7 hasilnya adalah 1,7. Selanjutnya kita kali dari 1.200.000 ini dikali dengan 1,7, hasilnya adalah 2.040.000 rupiah. Jadi Dinda harus membayar sebesar 2.040.000 rupiah di Bank Polwan. Seperti itu. Cinta FTK, yeay. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan bunga tunggal untuk sistem menabung. Contoh soalnya adalah Pak Marzuki menabung di Nur Salim Bank Center atau NBC sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 6% per bulan. Maka berapa uang Pak Marzuki selama 1 tahun? Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui yang pertama adalah bunganya. Bunganya di sini yaitu sebesar 6%. Kemudian modal awalnya adalah 20 juta rupiah dengan waktu atau periodenya selama 1 tahun. Nah, karena di sini itu bunganya per bulan, maka kita harus mengkonversi dari 1 tahun ini menjadi 12 bulan. Nah, langkah yang pertama kita harus mencari besar bunganya dengan rumus bunga dikalikan dengan modal awal, yaitu 1.200.000 rupiah. Karena ini bunga tunggal, maka periode pertama dari periode pertama hingga periode terakhir atau periode ke-12 jumlah bunganya ini tetap, yaitu 1.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya, ini uang awal yang ada di rekening ini kan sudah diketahui. Awalnya itu pasti di periode pertama adalah jumlah yang pertama tadi atau 20 juta rupiah. Nah, kemudian kita tinggal menotal uang yang di rekening dengan rumus D6 ditambah dengan C6. D6-nya adalah uang yang awal yang ada di rekening, lalu C6-nya adalah bunganya. Jadi total uang di rekening Pak Marzuki pada bulan pertama adalah 21.200.000. Maka untuk periode selanjutnya atau periode kedua, uang awal yang ada di rekening Pak Marzuki adalah 21.200.000. Nah, untuk total uangnya masih sama menggunakan rumus yang tadi, yaitu uang awal yang ada di rekening ditambahkan dengan bunga. Berlaku juga untuk periode-periode selanjutnya. Maka dapat kita ketahui jumlah akhir uang Pak Marzuki selama 1 tahun adalah 34.400.000 rupiah. Yeay. Dinda meminjam uang di Bank Polwan sebesar 1.200.000 rupiah. Besar bunga yang diterapkan Bank Polwan adalah 7% per bulan. Maka, berapa total hutang Dinda jika ia membayar selama 10 bulan? Nah, jadi diketahui bunganya adalah 7%. Dan pinjaman awalnya adalah 1.200.000 rupiah dan periodenya selama 10 bulan. Dari pembahasan soal sebelumnya telah diperoleh bahwa nominal bunga yang harus dibayar per bulan adalah 84.000
Nah, 84.000 didapat dari 7% dikali dengan 1.200.000. Nah, lalu kita dapatkan bunganya Rp84.000. Karena ini bunga tunggal dan jumlah bunga yang harus dibayarkan pada setiap bulannya sama, maka kita tuliskan pada kolom periode 1 sampai dengan 10, bunganya adalah Rp84.000. Dan juga nantinya total hutang yang harus dibayar tiap bulannya, kita tinggal menjumlahkan total bunga sebelumnya dengan bunga. Nah, pada bulan pertama, total hutang yang harus dibayar Dinda adalah pinjaman awal Rp1.200.000 ditambah Rp84.000 menjadi Rp1.284.000. Lalu, pada bulan kedua, Rp1.284.000 ditambah dengan Rp84.000 menjadi Rp1.368.000. Selanjutnya, pada bulan ketiga, Rp1.368.000 ditambahkan dengan Rp84.000 menjadi Rp1.452.000. Selanjutnya, pada bulan keempat, Rp1.452.000 ditambah Rp84.000 menjadi Rp1.536.000. Lalu, pada bulan kelima, Rp1.536.000 ditambah dengan Rp84.000 menjadi Rp1.620.000. Lalu, pada bulan keenam, Rp1.620.000 ditambah dengan Rp84.000 menjadi Rp1.704.000. Lalu, pada bulan ketujuh, Rp1.704.000 ditambah dengan Rp84.000 menjadi Rp1.788.000. Lalu, pada bulan ke-8, Rp1.788.000 ditambah dengan Rp84.000 menjadi Rp1.872.000. Lalu, pada bulan ke-9, Rp1.872.000 ditambahkan dengan Rp84.000 menjadi Rp1.956.000. Lalu, pada bulan terakhir, yakni bulan ke-10, Rp1.956.000 ditambah dengan Rp84.000 menjadi Rp2.040.000. Jadi, total hutang yang harus dibayarkan Dinda selama 10 bulan adalah sebesar Rp2.040.000.